gue DJ dan selamat datang di Setup Tour 2025. Oke, di setup gue kali ini mungkin gak banyak yang berubah ya dari sebelum-sebelumnya. Beda dengan sekarang yang mungkin ada beberapa aja tambahan atau bisa dibilang upgrade dari setup sebelumnya, seperti meja yang ada di belakang gua ini nih, dan mungkin ada beberapa gadget-gadget tambahan lainnya. Buat kalian yang tertarik dengan produk gadgetnya, kalian bisa cek link yang ada di description di bawah. Udah gue cantumin semua gadget-gadget yang ada di setup ini. Dan untuk disclaimer juga, untuk harga yang ada di video ini itu merupakan update harga sesuai dengan video ini di upload. So langsung aja kita mulai setup tournya. Oke, gua mau bahas yang ini dulu. Setup yang gak banyak berubah atau mungkin gak ada yang berubah ya, sama seperti tahun sebelumnya. Pertama di sini ada meja ya, gua custom di online shop gitu. Bahannya pakai multiplex yang lumayan tebal sih. Jadi ini sangat aman banget kalau lu mau taruh banyak barang sekaligus, atau bahkan lu bisa naikin juga mejanya kalau mau ambil sesuatu yang tinggi gitu. Lu kalau lihat ada storage system yang gue tulisin juga nih nama-namanya nih, ada charger, dongle nih, banyak banget, ada kabel-kabelan. Ini ada yoyo gue juga buat main kalau lagi bosen nih, ada dongle-donglelan juga. Kayaknya gue nggak bisa sebutin satu persatu karena banyak banget ya. Emot-emotan, aksesoris buat apa namanya, keyboard. Ini untuk perkakas gua, kadang gua butuhin cepet, jadi gue tinggal buka laci yang nomor 3. Kemudian ini ada apa namanya, parfum pewangi gitu-gitulah. Kemudian ini tempat nyimpen gua box random aja udah nih mah. Gua nggak tahu mau gue isi apa, yang paling bawah. Kemudian di sebelah sini ini ada mic-an gue ya, sama ada joystick juga yang udah lama banget. Kemudian ini ada tray kabel buat kabel manajemen gue kalau sewaktu-waktu gue butuh buat kabel gue biar kagak berantakan. Kemudian di sini juga ada beberapa sama kayak pekakas juga, cuma ini lebih ke paku-pakuan gitu untuk dinding. Sini juga ada tas daksa gua, ada beberapa pouch yang lumayan bagus tapi belum gue butuhin untuk saat ini. Kemudian ini ada, waduh, ini ada mouse yang udah lama banget, ini kayaknya bakalan gue buang juga sih. Kemudian ada set-top box. Yang di sini tuh gue udah nggak pernah pakai, makanya gue tulis random. Sama di sini juga barang random aja ya yang gue masukin, kayak box ya, pokoknya barang yang udah nggak kepake dan mungkin ini akan segera gue buang sebentar lagi ya. Lalu di sini ada speaker dari Edifier yang suaranya amazing ya buat telinga gue. Kalau nggak percaya, lu dengerin aja nih sendiri. Di sampingnya ini ada monitor ya, yang masih sama juga seperti tahun sebelumnya, yaitu dari Lenovo. Yang dulu gua beli ini harganya masih 2 jutaan, tapi kalau nggak salah sekarang tuh harganya lagi pada jatuh buat Moniso. Ini saat yang tepat buat lo hunting money. Buat di bawahnya ini gua pakai Dexsafe juga, yang mana ini sangat berfungsi buat gua. Kita bisa taruh speaker, kita bisa taruh jam, dekorasi, mainan, dan lain-lain. Yang intinya bisa bikin setup kita makin kece. Bahkan ini bisa nutupin kekacauan dunia perkabelan yang biasanya ada di setup kita. Keyboardnya gua pakai layout 65%,
yang warnanya ini cocok banget di CD setup gua ya. Untuk kabelnya gua umpetin di bawah deck shelf. Jadi kalau mau pakai ya tinggal colok aja gitu kan. Dan kalau udah selesai bisa cabut dan taruh lagi di tempatnya. Buat mouse kali ini gua pakai warna hitam dari Fantech dan mousepadnya gua pakai brand Tenjin. Dan untuk semua gadget yang ada di atas meja ini powernya berasal dari sini, yaitu laptop gaming yang udah gua serahkan semuanya untuk adik gua karena sekarang dia butuh buat sekolah. Sebenarnya gua ada PC juga di bawah meja, tapi ya udah jarang dipakai sih. Sesekali aja gue nyalain biar ada tenaga listriknya aja. Jadi biar nyala, so PC gue harusnya nggak cepet rusak sih. Buat hiasannya gue ada tanaman kecil palsu gitu, dan ada juga yang lumayan besar. Bahkan di belakangnya ini gue nyiapin juga tanaman lambat yang fungsinya untuk nutupin stop kontak gue yang dipasang di sini. Di atas speaker gue ada action figure dari sponsor gue, yaitu waktu itu Mecha Japan ya. Thank you Mecha Japan ya yang udah kirim barangnya langsung dari Jepang ya, waktu itu jauh-jauh. Walau ada bea cukai tapi it's okay, it's part of business. Buat kalian yang belum nonton gua unboxing action figurnya, gua udah siapin linknya di deskripsi di bawah. Di sini ada lighting juga nih. Ini lighting untuk penghias aja, bentuknya awan gitu. Ini gua beli online shop juga. Namanya itu Neon Flex kalau nggak salah ya, tapi udah kebentuk gitu di awan, jadi awan bentuknya gitu. Kemudian di atasnya ini ada lampu juga, lampu belajar, lampu arsitek. Jadi gua udah terang bang, udah cukup penerangan yang ada di atas meja gua. Jadi gua nggak butuh yang namanya apa namanya nih, light bar ya. Light bar ini gua kayaknya gua nggak butuh untuk saat ini karena ya keren aja. Ini udah cukup terang menurut gue. Oke, kita masuk ke pajangan dinding yang dimana gua pakai pegboard gitu ya. Ini sih udah nggak jarang banget gua otak-atik, dan lu lihat aja nih, udah banyak debu-debunya. Dan ya gua akan coba lihat satu persatu ya. Ini ada stick gua dari Laksa, ini Laksa Xperia AX1 kalau nggak salah. Kemudian ini juga ada joystick Gulikit KK3 Max, dan ya lu bisa nyalain. Kalau main tinggal masukin dongle aja, selesai. Kemudian gua juga ada di bawahnya ada apa namanya, headphone dari Fantech. Kemudian di sampingnya ini gua pasang karambit ini biar makin nggak apa ya, biar nggak kosong aja gitu di bawahnya, karena gue bingung mau taruh apa lagi di bagian sebelah sini. Di bawahnya ini biasanya ini gue taruh keyboard yang ada di setup gue ini. So kalau udah selesai pakai, kita bisa langsung taruh aja di sebelah sini. Dan ya di atasnya lagi ini ada figur juga dari Mecha Jepang. Kemudian di sampingnya ini ada air purifier yang udah nggak pernah gue pakai juga sih. Di sini ada keyboard mechanical dari Lexus, dan ini ada beberapa hiasan lagi buat pemanis kayak tanaman-tanaman kecil. Dan ini ada action cam kecil juga yang ini pas banget sih buat ditaruh di sini, biasa kayak punya CCTV ya gitu kan, gokil. Dan ini ada headphone yang udah lama banget nggak gue pakai, udah 2 tahun yang lalu mungkin ya. Dan ya mungkin itu aja dari pegboard gue ini. Oke, kita pindah agak tinggi lagi sedikit ya. Di sini gue udah pindahin box-box gue yang sebelumnya dan gue ganti dengan action figure Dragon Ball dari sponsor juga yang sama kayak sebelumnya. Dan ada juga lampu. Ini sebenarnya speaker Bluetooth ya, cuma ya karena gue nggak terlalu suka sama suaranya, dan tapi gue suka sama cahayanya, jadi gue pakai cahayanya aja gitu supaya nambah cakep aja di si bagian si Goku nya. Terus di bawahnya ini gue pasang pajangan juga. Ini figur-figur dari sponsor juga ya.
Kemudian ini ada pengharum ruangan yang baterainya kayak udah habis deh. Gue harus ganti sih dalam waktu dekat baterainya. Kemudian ini juga ada beberapa buku bekas gua kuliah ya, karena udah selesai gua baca, jadi gua taruh aja di sini. Dan ya di sini ada tanaman juga supaya makin cakep. Dan ini juga ada manga ternyata ya, yang judulnya ya lu bisa lihat aja dari sini namanya nih. Oke, kita lanjut ke setup selanjutnya. Di sini nggak banyak barang karena fungsinya ya cuma buat nonton bola sama nonton film aja. Tapi kadang gua main game juga sih, kalau capek main sambil duduk ya. Gua bisa tinggal rebahan dan siapin kopi aja. Ya setup gua siap buat dipakai. Kelebihannya layarnya lebih gede karena TV-nya udah 4K dan warnanya mantep banget. Bagian belakang gua pasang lampu LED strip gitu, dan bisa kita ganti warnanya sesuai yang kita mau. Di sini gua pilih warna orange biar pas aja gitu sama setup gua. Di sini juga ada rak ambalan tempat gua naruh soundbar buat TV-nya. Nah, kemudian ada pemanis tanaman palsu juga biar nggak kosong-kosong amat gitu. Kemudian bawahnya ini gua tempel lampu magnetik biar makin cantik, dan gua pasang juga pajangan. Ini ada spade 65 bag. Ini di sebelah kirinya ada tempat tisu dan mainan Rubik gitu. Kanannya juga ada tanaman kecil lagi, dan ini tombol cadangan dari joystick gua yang lumayan cakep sih buat gua taruh di sini ya. Dan semua pajangan ini gue letakkan di atas rak minimalis dari dekor rumah. Ini simple, estetik, dan punya ukuran yang pas buat studio gue yang kecil. Setup terakhir adalah setup yang ada di belakang gue ini. Setup yang mengalami perubahan atau upgrade terbesar, yang kini menjadi tempat yang paling sering gue pakai buat kebutuhan produktif kerja dan main game. Apa alasannya? Ya, seperti yang lu lihat, gua udah pakai monitor ultra wide 34 inch yang dimana ini enak banget buat gua editing, multitasking, bahkan main game. Dengan layarnya yang gede, gua jadi bisa pasang banyak multi window gitu. Gua bisa lihat timeline yang panjang banget kayak gini, dan buat ngegame ya lu lihat sendiri lah. Listen, I know we're out here having fun. Dan powernya dari mana? Tentu gua pakai laptop juga ya buat setup ini. Ini yang gua beli di akhir tahun 2024. Kenapa gue pilih laptop? Gua bisa rebahan sambil nonton, gua bisa rebahan sambil main game, dan gua bisa duduk sambil kerja. Yap, mobilitasnya yang sangat penting buat gua karena kerjaan gua ada di luar dan di dalam rumah. Jadi gua lebih bisa pakai fungsionalnya ya. Untuk di bawah monitor gua ada tablet dari Samsung yang fungsinya macam-macam. Kadang gua jadiin secondary monitor gua, kadang jadi Stream Deck, dan kadang buat ngegambar atau gua pasang untuk baca chat di OBS. Meja yang gua pakai ini custom juga dari online shop dengan bahan FJL Jati. Ini kuat banget sih, bahkan ini nggak gua baut sama sekali daun mejanya, dan ini kuat-kuat aja gitu, nggak ada goyang yang gimana-gimana gitu. Gua sangat rekomendasiin meja kayak gini sih daripada lu langsung beli yang jadi gitu, karena biasanya bahannya itu yang gampang bengkok kalau dalam jangka waktu yang lama. Mousepadnya gua pakai Kuronami dari Press Play, dan feelnya ini mantep banget. Desainnya juga minimalis, pas banget buat setup gua yang minimalis kayak gini. Buat keyboardnya gua pakai Spade 65 yang udah triple connection, dan mouse-nya gua pakai warna hitam juga sama, tapi ini dari Vortex series. Dan mungkin ini adalah yang paling mencolok dari tadi, yaitu ada steering wheel dari Logitech yang gua beli dari Tokopedia. Buat yang belum pernah coba, biasanya penasaran kayak gua sebelum beli, tapi pas gua udah coba ternyata enak banget bro. Main game racing, main game simulator itu pakai setir kayak gini.
udah kayak naik mobil beneran gitu bro feelnya. Apalagi lu lihat feedbacknya ini mantep banget. Ketika jalannya jelek itu bener-bener menggetarkan dunia bro. Untuk dindingnya ini gua pasang wall panel PVC karena buat gua biar setup makin cantik itu butuh tembok yang bagus dulu. So that's why gua pakai wall panel kayak gini. Jangan lupa taruh pajangan biar setup makin cakep. Dan ini gua pasang beberapa hiasan kecil dan ada action figure juga. Dan untuk lightingnya yang ada di meja ini itu ada lampu kayak lampu edition gitu yang cozy banget kelihatannya. Dan di belakangnya meja gua itu gua pasang LED strip dari body yang gua ganti warnanya jadi orange juga. Menurut gue ini lumayan rapi sih buat setup gua ya, nggak terlalu banyak kabel yang ngegantung karena gua pakai kabel duct kayak gini tuh yang di belakang, sama gua pakai kabel organizer yang gua lupa mereknya apa, kalau nggak salah Oximus kalau nggak salah ya, gua agak-agak lupa, tapi ya lumayan lah, nggak rapi banget. Lumayan ada beberapa kabel yang ngegantung, mungkin akan gua rapiin lagi nanti. Dan untuk steering wheel ini gua gantung ke tempat si bawah meja itu loh. Tapi kalau lihat dari depan ini udah nggak kelihatan kabelnya, jadi is okay buat gua dan mantap banget. Dan by the way kursi yang gua pakai ini udah lumayan legend, itu sekitar 5 tahun ya gue belum ganti kursi. Dan belum lama ini gua perbaikin sih buat bagian tempat duduknya dan rumble supportnya. Kalau ada yang mau kirimin bisa kontak lewat email di bawah ya. Oh ya, buat lighting kayak belakang gua ini bukan jendela beneran ya. Ini merupakan lighting dari Photo Olex yang harganya itu budget banget, worth it banget buat dibeli dan kita bisa ganti-ganti warnanya. Di sini gue dapet 10 gobo juga biar makin ada variasinya gitu. Terus di sini nih, ini ada fill light yang warna oranye ini. Ini merupakan lampu lantai yang gue jadiin sebagai lampu fill light. Ini penampilannya lampu lantai yang gue beli dari online shop juga yang udah gue kasih linknya di bawah. Lampu ini bener-bener berguna banget sih ya. Mau dijadiin sebagai estetika, mau dijadiin untuk keperluan syuting segala macam itu kepake banget. Oke, mungkin segitu aja ya yang bisa gua share tentang setup tour gua di tahun ini. Gua cukup puas sih dengan kamar gua yang sekecil ini. Gua bisa memaksimalkan semaksimal mungkin menurut gua jadi ruangan yang lebih produktif. Kalau ada saran lu bisa tulis di kolom komentar di bawah aja dan gua akan coba baca, dan kalau itu menginspirasi gua akan aplikasikan ke setup gua selanjutnya. Oke, thanks buat semua yang udah nonton video gua kali ini dan bye bye.